pemula dari kampung saya yang sempat kemarin itu ternyata video-videonya itu sangat viral sekali ya. Saya coba buat video dengan dia. Siapa tahu kita punya keuntungan yang sama di sini ya. Amin, Pak. Oke, ini teman kenalkan dulu ya. Saya biasanya kan kontennya itu tentang tutorial. Nah, sekarang kali ini saya mau coba nge-vlog, siapa tahu ada yang suka ya. Jadi teman saya ini sangat luar biasa sekali, walaupun brewok tapi hatinya luar biasa baik. Tiap datang ke sini saya pasti dikasih kopi ya. Ini Monggo Pak. ini kok kopinya bukan kopi biasa ya. Kopi apa ini, Bang? Ini asli guys. Ini terakhir kopi dari Habib Lutfi. Ini kopi dari Habib Lutfi, semoga dia hidupnya selalu barokah dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Kilo Rabbal diberi Alamin. 1 kilo, amin. Oke. Oke nih, kenalkan nih. Ini Bapak Iki Indrabayu, channelnya apa nih? Curug Gilik Pangandaran. Namanya channelnya itu Curug Gilik Pangandaran. Khusus kontennya itu semacam konten-konten keluarga dan juga banyak juga konten-konten yang sifatnya itu semacam selengehan ya. Macam atau ada review juga, pernah review ya, kemarin review apa? Pajero Spot ya. Iya. Pajero Spot. Rencananya kalau dapat perlindungan dari YouTube beli Pajero lah kali-kali Amin. ya. Mari kali. Semoga Pak Ade juga bisa ini apa namanya bisa menjaga keberuntungan yang lebih baik juga. Oke, amin amin amin. Oke, buat teman-teman yang suka dengan konten sifatnya kekeluargaan, silakan bisa lihat YouTube-nya Curug Gilik Pangandaran, dan ini adalah yang mempunyainya ya. Oke, saya mau tanya-nanya nih sama Pak Igi nih. Baik. Kira-kira pengalaman pertama nih kok mau nge-YouTube kan, saya tahu sendiri ya kalau Pak Igi itu bukan basicnya dari seorang yang paham tentang IT ya. Mohon maaf nih, bukan paham ya. Mohon maaf. Tapi kenapa kok sekarang lebih masuk ke dunia sekarang ya? Apakah pekerjaan yang dulu sudah mulai down atau bagaimana ya? Satu itu yang pertama, usaha itu satu usaha down. Jelas. Setelah beberapa hal mungkin yang orang yang dekat semua tahu lah, ketika pilkada saya bisa kalah, ya udah kasih teman-teman uang bawa dari. Yang kedua, pas corona usaha saya hancur juga ya. Setelah hancur ya nggak bisa gimana lagi, minjem ke orang tua juga udah nggak ada. Jadi pas saya suka lihat-lihat YouTube, punya adik ipar. Adik ipar itu dipromosikannya oleh anak Amalia. Oh, YouTuber YouTuber bucin kondang. ya, YouTuber kondang ya di daerah kita ya. Kalau saya mah enggak itu. Saya mah lihat dan belajar dari temen di Jogja. Namanya Om Rudi. Halo Om Rudi ya, kapan-kapan sapa juga nih YouTube-nya saya. Jadi Kita pakai mikrofon dulu Bang. Om Rudi dulu ceritanya begini. Gi, kalau kamu bikin konten, kabari saya. Kalau kami udah nggak bisa usaha, kabari saya. Gimana Bang? Kamu ketemu dengan YouTuber yang hebat dan kamu harus ketemu artis. Kalau enggak, kamu ketemu kiai-kiai besar. Kata dia, saya udah coba di politik kemarin. Oh bener. Ketika saya ketemu dengan kiai terbesar setanah Jawa, Mbah Masrur yang menjadi juru kuncinya Gunung Merapi, besok juga kita akan bikin konten ke Merapi. Akan ada rencana kita bikin konten ke Merapi. Jadi kita datang ke sana untuk bertemu Mbah Kiai Masrur. Beliau itu adalah gurunya juga Mbah Marijan. Mbah Marijan yang sempat meninggal. Jaga ini tuh ya, gunung apa namanya? Gunung Merapi. Gunung Merapi ya. Lokasi rumahnya sekitar 2 kilometeran. Kalau Mbah Masrur Al-Qadir, beliau sahabat karibnya Pak Luhur. Di sana saya bisa tahu bagaimana YouTube bisa cepat berkembang. Karena Pak Masrur dia duduk di sini tapi jaringannya sampai ke luar negeri. Dia duduk di kursi, nerima tamunya semaunya. Pak Luhut aja yang seorang menteri nunggu sampai 6 jam. Percaya nggak percaya, itulah Pak Kiai Masrur. Dari sana saya menginspirasi. Pak Kiai, saya ingin ketemu Habib Lutfi. Mau nggak? Biar kamu aja yang berangkat ke sana, nanti saya telepon. Alhamdulillah saya ketemu Habib Lutfi, nyerita, dikasih kopi ini. Ini kopi terakhir. Dan sorban sama sarungnya sudah kayak kasih lagi ke rekan-rekan saya yang mau. Itu benar-benar mau. Sekali ya. Di awalnya seperti itu. Nah, kemarin ngedown saya di Mas, karena Mas pas juragan saya yang punya Rubicon kemarin mondar-mandir ke rumah. Dia bilang, "Gi, saya udah nggak kuat biaya. Uang saya udah habis. Untuk kesana saya nggak sanggup." Ya, saya nggak punya uang pas pilkada kalah. Jadi intinya gimana Pak?
Ya, Jadi saya itu awal ingin nge-YouTube itu satu di sini ada algoritma. Jadi sahabat, kalau kalian punya channel, kalian tuh harus tahu algoritmanya kemana. Kalian itu harus fokus bikin channel itu ke satu algoritma. Kalau ke keluarga ke keluarga, kalau ke tutorial ke tutorial, kalau ke seputaran ini apa lingkungan musik. Kalau musik hari ini ke Jogja, kalian harus datang ke ke Jogja. Yogyakarta. Ya. Kalau musik, kalau podcast kalian harus ke Jakarta, nyambungnya itu. Kalau ini belajar apa namanya terkait perikanan kalian ke Bogor, ada channel-channelnya khusus yang kurang subscribernya juta. Ya, jadi selalu mereka terbuka ya. Terbuka. Ya. Ini alhamdulillah juga saya datang ke sini, ternyata dia welcome sekali ya. Dia orang yang sangat luar biasa loh. Di daerah kita ini bukan hanya orang anak muda yang apa ya, yang hanya pasang-pasangan ya. Ini orangnya sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang dia tuh suka bikin apa Pak Iki, bikin onar ya, bikin geger kampung. Geger Ya. kampung. Jadi satu kampung di kita ini hanya dengan satu orang ini bisa goyang Pak. Bisa goyang ya teman-teman, tapi jangan sampai kedepannya lagi dia bergoyang lagi karena sesuatu yang tidak disukai. Enggak lah. Oke, ini mohon maaf juga saya pakai baju Bawaslu, ini bukan maksud apa-apa, bukan lagi ramah ke pemilu, kita lagi saya ini baju bekas kemarin ya, bekas Dari kemarin. sawah ya, Dari urusannya. sawah nih. Oke, hanya itu saja. Jadi intinya kalau untuk pemula yang nonton channelnya Kang Ade, saya belum bisa mempublisnya channel Kang Ade di channel saya karena saya juga belum bisa sebetulnya. Saya itu punya yang bikin thumbnail itu saudara Repi, yang punya channelnya Repi Ade, dia juga lelet, kerjanya lelet, repot tuh. Jadi kalau kejar jam tayang repot. Sedangkan Kiai yang dari Jogja, santrinya Pak Kiai bilang, kamu Kiai kalau mau konten bikin 100 video sehari. Nah, kalau 100 video sehari, kalau kamu mampu ngomong sampai berbusa katanya gitu ngomong, bikin vlog, nah nanti juga ada konten kamu yang akan dipromosikan oleh algoritmanya YouTube. Jadi YouTube itu nanti akan membawa channel membawa thumbnail di thumbnail Anda itu di video Pak Ade. Jadi thumbnail di video Anda itu akan dipromosikan, didekatkan dengan yang sedang viral. Jadi makanya saya itu ngirim video itu sehari atau 7, 5, 7, 10, 15 ada. Sebulan sampai 140 sekarang. Sebulan. 140 saya aja yang udah lama hampir, kalau channel saya itu udah lama dibangunnya hampir tahun 2 tahun, 2 tahunan ya. Video cuma ada 50. Nah, emang kesulitan dari tutorial itu sendiri kan telah ada, kadang kita butuhkan modal juga ya. Bukan Kang Ade. Ngedit juga. Kang Ade ya. juga enggak algoritmanya nggak nyampe. Kalau Kang Ade algoritmanya nyampe ke yang punya channel besar, Kang Ade itu akan dipromosikan dengan channel tersebut. Tapi itu kan algoritmanya nggak nyampe. Kalau punya saya algoritmanya keseret sama adik ipar. Sama Adik itu siapa namanya? Dewi Andriani. Dewi Andriani Sabtu ya, Dewi Andriani. dipromosikannya itu oleh Ibu Ana Amalia. Sama siapa lagi, sama Arini ya. Hari ini banyak, jadi algoritmanya udah turun. Udah seperti ini Pak, jadi seperti segitiga. Yang udah. puncak itu udah algoritmanya milik milik Ana Amalia. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau Pak Ade nanti mengajarin teman-teman di sekolah untuk membuat YouTube, sebenarnya mudah buat YouTube itu. Asal mau ngomong, bikin sebanyak-banyaknya video Pak Ade. Oke? Bikin sebanyak-banyaknya video. Jadi videonya apa aja dulu, Apa kita aja, masukkan Pak. aja, yang penting kita lumayan kan kalau ada satu penonton aja. Pak ya. Ade, kalau kamu bisa satu hari sampai 30 video, kamu ngomong aja sama binatang, ngomong sama ikan, ngomong sama apa aja. Nanti itu kalau kamu review apa, ngomong sama siapa, di videoin, masuk ke YouTube, pasti ada satu video yang dibawa algoritma YouTube untuk dipublis. Dipublis. Jadi intinya seperti itu ya. Mungkin suatu saat saya akan coba pembelajaran dari Pak Igi, karena konten-konten saya itu belum ada yang nyangkut ke algoritma mungkin ya. Masih lemah, Pasti lemah. tidak naik-naik. Kalau Pak Igi kan satu hari bisa nyampe ratusannya. walaupun Saya video, baru, ya. saya video bikin 7, bikin 10, yang nontonnya sampai 700 sampai 800, berarti 7.000 7.000 sehari. sehari 7.000 penonton, Saya itu luar cuma biasa. 1 bulan bikin konten. Tapi konten. konten saya itu kebawa sama algoritmanya channel Ana Amalia yang sudah turun, tapi saya kan turunannya dari Risman Putra sama dari Dewi Andriani. Kalau Arini turunannya ke ibunya. Kalau Ana Amalia turunnya itu channelnya ke ibunya juga gitu. Seperti itu. Siap, mungkin hanya itu saya yang untuk hari ini. Semoga
semoga saja. Mohon doanya juga nih, kalau Pak Egi kan ingin ketemu sama Kiai apa namanya? Kiai Masrur Kiai Mas. Al-Qadir. Kalau Dia saya- itu di bawah kaki Gunung Merapi yang saat ini sedang erupsi. Oke, kalau saya itu punya keinginan ketemu sama Gus Aldi ya. Gus Aldi, kalau Gus Aldi itu seorang ustadz yang lebih suka ke bagian dakwah dengan di sini dengan hiburan. Nah, saya Di ingin mana ketemu Gus dengan Aldi dia. lokasinya Pak? Biasanya kalau Gus Aldi syuting itu lebih ke daerah daerah Sunda, daerah Oh, Sunda kayak Bekasi, daerah Bekasi atau di mana ya. Kalau saya kan Kapan-kapan saya kemarin mau dari ketemu. politik, Pak Ade. Jadi politik kan pusat politik itu algoritma politik itu kan politik juga ada algoritmanya Pak Ade. Algoritma politik itu jadi Jogja. Pejabat-pejabat di Jakarta itu orang Jogja. Wow. Makanya ketemulah algoritma politik itu di Jogja. Orang Jogja, kiainya banyak di Jogja. Ada kiai yang punya kerapia. Kerapia kan Anas Urbaningrum juga menantunya yang punya kerapia, yang Anas Urbaningrum yang di penjara sekarang. Jadi dia itu adalah menantunya dari pesantren kerapia. Saya datang ke dia, ketemu di waktu pas keluar dari Keraton Yogyakarta. Dan memang pusat politik, algoritma pergerakan itu datangnya dari Jogja. YouTube juga algoritmanya itu sekarang dipegang itu oleh Deddy Corbuzier Di Jakarta ya. di Jakarta. Nah setelah itu ke bawah. Jadi kelihatan orang yang paling besar dapat duit itu adalah orang yang pegang algoritma. Jadi kalau orang yang di podcast oleh Deddy Corbuzier pasti dia punya jutaan subscriber. Karena itu puncak algoritma Indonesia. Oke, saya doakan saya kapan mungkin bisa di podcast sama Kalau saya dari Corbuzier ya. ketemu Bang Deddy Corbuzier bisa, tapi harus bayar dan tidak punya subscriber Pak. Jadi kalau saya ingin ke Pak Deddy Corbuzier ketemu dulu dengan Gus Gus Miftah di Jogja. Gus Miftah adalah santrinya Pak Kiai Masrur. Makanya mudah saya untuk ketemu itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi algoritma. Jadi sama kalau algoritmanya ke puncak, contoh ke Habib Lutfi. Bib, aku pingin ketemu dengan Pak Kiai ini. Nanti kan direkomendasikan. Itu algoritma lah. Jadi algoritma itu semacam promosi. Kalau bahasanya ya, kalau jabatan kan promosinya dengan uang, kadang dengan apa gitu. Kalau Kiai dengan lidah. Seperti itu Pak. Lidahnya yang sakti. Oke kawan-kawan, hanya mungkin sampai di sini aja ya, doakan. Kita Jumatan dulu ya. Kita mau Jumatan juga ini kebetulan pada hari Jumat. Semoga hari-hari kita ke depannya diberikan lagi keberkahan yang Kemudahan. lebih dan kemudahan yang luar biasa. Selalu sehat, selalu beriman dan jangan lupa tawakal. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus.